Dunia memperhatikan dengan tegang. Ketegangan meningkat, perang dagang sedang terjadi. Konflik ini, antara Amerika Serikat dan China, dua ekonomi terbesar dunia, memiliki potensi untuk lepas kendali. Taruhannya sangat tinggi. Ekonomi global saling terhubung. Perang dagang antara AS dan China akan memiliki konsekuensi yang luas, mengganggu rantai pasokan, meningkatkan harga bagi konsumen, dan berpotensi menyebabkan resesi global. Sejarah telah mengajarkan kita pelajaran yang berharga, meskipun tragis konflik ekonomi dapat dengan cepat meningkat menjadi perang sungguhan. Ancamannya nyata, dan dunia harus menyadari bahaya sebelum terlambat. Tembakan pertama dalam perang dagang ini dimulai pada tahun 2018 ketika pemerintahan Trump mengenakan tarif pada barang-barang Cina senilai miliaran dolar. China dengan cepat membalas, mengenakan tarif pada barang-barang Amerika seperti kacang kedelai dan mobil. Meskipun ada gencatan senjata singkat pada tahun 2020, ketegangan yang mendasarinya tetap ada. Pemerintahan Biden, meskipun mengambil pendekatan yang lebih diplomatis, sebagian besar mempertahankan tarif yang diberlakukan oleh Trump. Inti dari konflik ini terletak pada ketidaksepakatan mendasar tentang aturan sistem perdagangan global. AS menuduh China melakukan praktik perdagangan yang tidak adil, seperti pencurian kekayaan intelektual dan transfer teknologi paksa. Ini bukan hanya tentang ekonomi, ini tentang kekuasaan, pengaruh, dan masa depan tatanan global. Untuk memahami gawatnya situasi saat ini, kita harus melihat kembali ke tahun 1930-an, dekade yang ditandai oleh gejolak ekonomi dan kebangkitan fasisme. Jatuhnya pasar saham tahun 1929 di Amerika Serikat menjerumuskan dunia ke dalam depresi hebat, penurunan ekonomi terburuk dalam sejarah modern. Menanggapi krisis tersebut, negara-negara di Amerika Serikat beralih ke dalam mengadopsi kebijakan proteksionis seperti tarif tinggi pada impor. Undang-Undang Tarif Smoot-Hawley tahun 1930 yang menaikkan tarif pada lebih dari 20.000 barang impor, secara luas dipandang sebagai contoh utama dari pendekatan yang salah arah ini. Alih-alih melindungi pekerjaan Amerika, tindakan tersebut memperburuk depresi, yang menyebabkan runtuhnya perdagangan global dan memperdalam kesengsaraan ekonomi. Perang dagang saat ini antara AS dan China, meskipun berbeda dalam beberapa hal, membawa gema dari babak gelap dalam sejarah ini. Bagian 4 dari kehancuran ekonomi ke perang global, kebangkitan Hitler. Kehancuran ekonomi akibat depresi hebat memiliki konsekuensi yang luas, khususnya di Jerman. Republik Weimar, yang sudah berjuang untuk mempertahankan stabilitas, tidak siap untuk menangani pengangguran besar-besaran dan kerusuhan sosial yang terjadi setelah kejatuhan tersebut. Dalam lingkungan keputusasaan dan kemarahan inilah seorang demagog karismatik bernama Adolf Hitler naik ke tampuk kekuasaan. Hitler mengeksploitasi kecemasan ekonomi rakyat Jerman, menyalahkan kesengsaraan negara pada Yahudi, komunis, dan perjanjian Versailles. Partai Nazi, yang dulunya merupakan kelompok pinggiran, memperoleh dukungan luas, akhirnya merebut kekuasaan pada tahun 1933. Meskipun krisis ekonomi tidak secara langsung menyebabkan Perang Dunia Kedua, krisis tersebut menciptakan kondisi yang memungkinkan ekstremisme dan nasionalisme berkembang. Bagian 5. Perlombaan senjata baru, teknologi, militer dan luar angkasa. Persaingan saat ini antara AS dan China meluas jauh melampaui perdagangan. Ini mencakup teknologi, kekuatan militer, dan bahkan eksplorasi ruang angkasa. Kedua negara terkunci dalam persaingan sengit untuk dominasi global, berinvestasi besar-besaran dalam teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan, rudal hipersonik, dan persenjataan berbasis ruang angkasa. Kemampuan militer China yang berkembang, ditambah dengan kebijakan luar negerinya yang tegas di Laut Cina Selatan dan di tempat lain, telah menimbulkan kekhawatiran di Washington dan ibu kota lain tentang niatnya.
Perlombaan senjata baru ini, yang dipicu oleh ketidakpercayaan dan kecurigaan timbal balik, merupakan perkembangan yang berbahaya. Bagian 6, dari perang dagang ke perang panas, lereng yang licin. Jalan dari konflik ekonomi ke konfrontasi militer jarang sekali mudah. Ini adalah lereng yang licin, diaspal dengan salah perhitungan, kesalahpahaman, dan erosi kepercayaan secara bertahap. Dalam iklim ketegangan yang meningkat saat ini, bahkan insiden kecil pun dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Konfrontasi Angkatan Laut di Laut Cina Selatan, serangan dunia maya pada infrastruktur penting, atau salah perhitungan selama latihan militer dapat dengan cepat meningkat menjadi konflik yang lebih besar. Begitu anjing perang dilepaskan, sulit untuk memprediksi seberapa jauh mereka akan pergi. Perang antara AS dan China, bahkan yang terbatas, akan memiliki konsekuensi global yang dahsyat. Bagian 7, menghindari jurang, memperhatikan peringatan sejarah. Dunia berdiri di persimpangan jalan, jalan di depan penuh dengan bahaya, tetapi belum terlambat untuk mengubah arah. Pelajaran sejarah, meskipun menyakitkan, menawarkan jalan ke depan. AS dan China, serta kekuatan besar lainnya, harus melawan lagu sirene nasionalisme dan proteksionisme. Mereka harus memilih dialog daripada konfrontasi, kerjasama daripada konflik.